Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya mau coba nih bertanya nih pada teman-teman semua. Karena dilihat dari hasil voting itu di awal tahun 2021 ini masih memilih menggunakan HP Asus Zenfone Mark Pro M1. Oke. Mungkin di sini beberapa teman-teman semua yang masih pakai Asus Zenfone Mark Pro M1 bisa komen di kolom komentar, apa sih kok masih menggunakan HP yang sudah keluar di tahun 2018 dan di tahun 2021 ini masih dipakai. Nah, bisa komen di kolom komentar ya, apa sih yang menariknya dari Asus Zenfone Mark Pro M1. Oke, itu ya. Nah, oke, mungkin di sini yang topik pembicaraan kita di sini adalah kita akan coba bahas apakah Asus Zenfone Mark Pro M1 di tahun 2021 ini masih layak untuk dipakai bermain game. Nah, oke, kita lihat nanti untuk performa dari si Asus Zenfone Mark Pro M1. Memang sebelumnya juga sudah saya coba sih ya game-game yang berat itu ya, seperti itu, bahkan Genshin Impact pun juga berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita akan coba lihat dari GPU Mark-nya, kita akan mendapatkan skor berapa sih untuk Asus Zenfone Mark Pro M1 di tahun 2021 ini. Oke, itu ya selengkapnya, simak terus dan jangan kemana-mana. Ya oke, teman-teman, di sini kita sudah ada di smartphone-nya nih. Oke. Nah, kenapa sih sebetulnya ya teman-teman ini masih memilih Asus Zenfone Mark Pro M1 sebagai smartphone di awal tahun atau di tahun 2021 ini nih? Oke, karena memang untuk di bagian sistem operasi ya di sini sudah menggunakan sistem keamanan terbaru juga ya teman-teman di bulan Desember, dan di sini sudah ada di Android 10 ya. Meskipun Android 10-nya di sini belum stable seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya sih sudah cukup oke lah, cukup bagus meskipun ada beberapa bug-bug kecil ya yang sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya mengenai review pembahasan update terbaru Android 10 ya di build 4.38. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau menurut saya Asus Zenfone Mark Pro M1 untuk bermain game ya kita tidak bisa berharap lebih ya, karena memang terkait dengan hardware yang ada di dalam si smartphone ini. Oke ya, itu karena Snapdragon 636 pada masanya dulu itu memang diciptakan untuk gaming. Nah, kita lihat di sini untuk skor dari GPU Max. Oke, di sini kita dapat skor di 456.000 ya. Oke. Ya, ini mungkin ya kalau menurut saya sih cukup lah ya untuk game-game ringan seperti itu ya. Misalkan di video sebelumnya PUBG juga oke, lancar ya teman-teman. Bahkan Genshin Impact saya sudah juga tes, itu cukup bagus tapi harus di settingan grafis paling kiri seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya untuk tes grafis langsung saya menggunakan GPU Max di sini. Dan kita bisa dapat di sini untuk FPS minimumnya itu di 24. Oke, ini tahun 2021 ya teman-teman ya. Tahun 2021 awal ya, kalau menurut saya sih untuk gaming game sekarang ya sangat gimana ya, kalau dibilang nggak worth it tapi HP-nya masih sanggup untuk menjalankan gamenya ya, minimal apa ya namanya ya, bisa merasakan game tersebut seperti itulah, tapi ya tidak merasakan dengan settingan tertingginya seperti itu sih. Kalau saya pribadi menilainya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih HP ini masih worth it teman-teman ya untuk game, apalagi kalau yang suka mainnya PUBG saja, kemudian CODM seperti itu, atau Mobile Legend atau LOL, League of Legends. Nah, HP ini masih mumpuni lah, masih oke untuk dimainkan game-game tersebut teman-teman. Seperti itu. Oke ya, ini hasilnya memang nggak berubah teman-teman, tetap di 456 ribuan seperti itu ya. Nah, di sini yang menarik ya teman-teman, saya sebetulnya agak heran nih, agak aneh nih teman-teman ya. Nah, di GPU Max barusan ya yang saya coba pakai, nah ini hasil dari Device Info dari aplikasi GPU Max tersebut teman-teman. Dan di sini apa ya, saya kok bimbang gitu ya teman-teman. Ini kenapa kok Adreno atau GPU-nya di sini kok Adreno 512 ya?
Seperti itu teman-teman. Nah, GPU-nya di sini Adreno 512 atau seri 512 ya. Seperti itu. Sedangkan kalau di aplikasi lain, misalkan di sini ya, kita lihat di aplikasi apa namanya, Device Info dan juga di CPU Z. Coba nanti kita lihat untuk bagian Adreno atau GPU-nya itu apa ya. Oke, di sini di GPU Max benchmark ya. Di sini bisa dilihat kalau misalkan untuk GPU-nya itu menggunakan Adreno 512. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi agak gimana gitu ya. Pantas di sini saya kaget itu pas waktu awal-awal ya. Kenapa sih saya jadi heran kok PUBG bisa di settingan high ya, HD sama high frame rate-nya seperti itu kan. Nah, sedangkan di HP pesaingnya itu cuman di balance sama medium loh. Nah, kita lihat di sini. Ini di CPU Z kalau nggak salah. Ini CPU Z itu menggunakan Adreno 509. Nah kan, Adreno 509 ini di CPU Z. Nah, sekarang kita lihat di Device Info. Di Device Info juga ini sama teman-teman. Ini terdeteksinya adalah di Adreno 509. Nah, kalau Adreno 509 itu tentunya sama dengan HP pesaingnya pada zamannya ya. Kalau saya sebutkan Redmi Note 5 Pro. Nah, itu kan saingannya nih dengan Asus Zenfone Mark Pro M1. Tapi saya herannya di sini kok di GPU benchmarknya di sini Adreno-nya atau GPU-nya itu menggunakan Adreno 512. Nah, kenapa di sini? Jadi pertanyaan saya sih sebetulnya terjawab ya. Jadi kalau si Asus Zenfone Mark Pro M1 ini menggunakan Adreno 512 karena di PUBG juga itu sudah terbukti sudah menggunakan atau sudah bisa disettingan HD sama high teman-teman ya. Jadi intinya kalau saya lebih percaya di GPU Max ya teman-teman. Nah, untuk game-game atau game yang lain teman-teman bisa nanti lihat di playlist saya ya. Itu ada tes PUBG juga, kemudian tes Genshin Impact di sini. Nah, itu salah satunya ya. Itu sudah saya buat videonya. Jadi teman-teman bisa nanti dilihat, disimak bagaimana kualitas dari performa untuk bermain Genshin Impact seperti ya. Jadi ya lumayan lah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ya intinya di tahun 2021 ini ya memang sih teman-teman, untuk Asus Zenfone Mark Pro M1 di sini masih worth it untuk dipakai, apalagi untuk digunakan sebagai daily ya atau sehari-hari. Itu kalau mau main game ringan-ringan juga bisa teman-teman. Seperti itu. Makanya nih dari voting memang membuktikan bahwa Asus Zenfone Mark Pro M1 masih layak di tahun 2021 ini. Apalagi kalau kita custom ROM, ini udah lebih oke lagi teman-teman. Oke, itu saja ya. Oke, di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.